Alhamdulillah Allah pertemuan kita kembali dan untuk mengkaji bab yang sangat penting, yaitu bab tentang salat. Salah satu di antara rukun Islam yang begitu penting, bahkan Rasulullah SAW sebelum wafatnya juga memberikan wasiat penting tentang rukun yang satu ini. Bahkan ada ulama-ulama yang mengatakan para sahabat tidak ada yang memberikan kesimpulan atas satu perbuatan kalau dia ditinggalkan itu menjadi kufur kecuali salat. Sehingga di kalangan para ulama itu ada khilaf apakah meninggalkan salat itu nanti menimbulkan hukum kekufuran, maksudnya keluar daripada Islam atau tidak. Lepas daripada itu artinya salat menjadi rukun yang begitu penting dan bahkan nanti di hari akhir termasuk di antara amal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wasilah untuk menyempurnakan ibadah ini adalah mempelajari tentang fikihnya. Jadi ada dua hal yang begitu penting, yaitu satu bab taharah, yang kedua bab salat. Saling terkait sebab salat itu tidak sah kalau tidak dilakukan tanpa taharah, sehingga taharah menjadi pelajaran yang begitu penting harus dikuasai. Begitu juga salat. Meskipun demikian bukan berarti kemudian salat itu menjadi ibadah yang sangat rumit, jadi ibadah yang sangat mustahil untuk dilakukan. Sebetulnya Islam itu datang dengan kemudahan. Bahkan dalam dakwah Nabi kepada sahabat-sahabat dan perintah beliau kepada sahabat-sahabat menekankan, misalkan ketika menyampaikan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika mereka berdua pergi ke Yaman, dia tekankan yassira wala tu'assira, mudahkan dan jangan susahkan. Basyira, berilah kabar gembira, wala tunaffira, janganlah kalian menjadi orang yang membuat orang lari dari dakwah ini. Karena demi memudahkan itu, maka para ulama menyusun kitab-kitab. Jadi susunan kitab-kitab fikih itu intinya adalah untuk memudahkan, untuk memberikan kemudahan kepada muslimin. Nah, kitab yang kita baca, yang kita kaji adalah kitab yang sangat basic, sangat asas ya, dalam ilmu fikih, yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja. Kitab fikih ini beredar di masyarakat Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di negeri-negeri Islam yang bermadzhab Syafi'i. Nah, kenapa saya sampaikan kitab ini dan berbasis mazhab? Sebab mayoritas masyarakat, mayoritas ulama dari abad keempat hingga hari ini itu rata-rata mengikuti mazhab. Dan juga masyarakat Indonesia yang ada dimanapun itu, meskipun ada yang memilih untuk bermadhab ataupun tidak, tapi basic masyarakat kita bermadhab Syafi'i, sehingga lebih mudah untuk memahaminya. Bukan berarti juga madhab yang lain tidak betul, bukan begitu. Tetapi kita menggunakan panduan ini sebagai tata cara sholat kita. Dan insya Allah akan kita bahas dari kitabnya. Saya izin share slide Pak Indra ya. Ini masih belum diizinkan Pak Indra. Silakan Ustadz, mungkin moderator silakan memberikan akses kepada Ustadz Muntaha untuk bisa sharing screen. Sudah, alhamdulillah. Jadi yang penting di salat itu sebetulnya adalah syarat dan rukun. Bukan berarti sunnah tidak penting, sunnah juga sangat penting. Tetapi meninggalkan rukun itu menjadikan salat tidak sah. Apalagi kalau tidak memenuhi syaratnya, dari awal pun sudah tidak sah. Gitu. Oleh karena itu maka perlu kita kaji, kita ulas kembali, dan sekarang ini bersama dalil-dalilnya. Sebetulnya insya Allah kita semua melakukan sudah tahu dalilnya, tapi pada hari ini tadi disampaikan oleh Pak Indra agar kita lebih tenang saat ibadah. Jadi apa syaratnya? Jadi ini saya ambil dari kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar, sarah daripada Matan Abi Syuja. Pertama adalah meyakini dan memastikan bahwasanya anggota tubuh kita itu suci. Suci dari apa? Dari hadas dan najis. Jadi ada hadas, ada najis, dua hal yang berbeda. Kalau hadas itu kejadian, kalau najis itu benda.
sesuatu yang najis. Kalau kejadian itu dulu jadi saya sampaikan lagi, kita tidak bisa melepaskan antara sholat dengan toharoh, saling terkait tadi itu. Maka kita kalau mau ingin tahu apa saja yang menjadikan hadas atau kejadian apa saja yang akan merusak kesucian seseorang, menjadikan kesucian itu batal. Silakan Bapak Ibu rujuk kembali kepada kitab toharah yang dulu. Jadi sekali lagi hadas itu beda dengan najis. Ya. Kalau najis itu benda atau barang yang kalau itu mengenai kita menjadi terkena najis, atau mengenai tempat sholat, tempat itu menjadi najis. Jadi jangan sampai kita keliru memahami dua hal ini. Contoh misalkan, saya sudah bersuci saat ini, sudah bersuci. Tiba-tiba kemudian tangan saya atau kaki saya terkena najis. Maka saya tidak batal, wudhu saya tetap itu. Wudhu saya tetap. Bahkan terkena najis mughaladah sekalipun. Misalkan tangan saya menyentuh najis babi atau najis apa, anjing, dalam madzhab Syafi'i itu najis mughaladah, itu saya tetap suci. Tidak membatalkan wudhu. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita hilangkan yang najis itu dari tubuh kita, dari pakaian kita. Maka tetap menjadi suci. Kadang-kadang keliru. Tidak bisa membedakan antara hadas dengan apanya, dengan najis. Yang berikutnya adalah pastikan bahwa aurat itu tertutup. Jadi aurat laki-laki ataupun perempuan tertutup. Ini dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW ketika melihat Asma. Asma itu saudari daripada Sayyidah Aisyah, kakaknya. Kemudian Rasulullah melihat dan pakaiannya tidak sempurna. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Asma, apabila wanita sudah sampai pada usia balik, maka tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini, disebut muka dengan apa? Telapak tangan. Oleh karena itu, semua harus ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian mungkin karena Bapak ada di Eropa, jadi perlu juga diberikan informasi bagaimanakah dengan saudari-saudari kita yang dari belahan India itu Asia Tengah misalkan, atau India subkontinent. Karena kadang ibu-ibu saudari-saudari kita itu sholatnya itu kaki tidak tertutup ya. Mungkin ibu-ibu, mungkin kita nggak tahu juga, tapi saya mendengar gitu ya, ibu-ibu dari India, Pakistan, Bangladesh, ataupun Cina, Turki, dan berbagai tempat itu kaki tidak tutup ketika sholat. Terus tentu kalau di pemahaman kita itu aurat ya, wajib untuk ditutup gitu. Tapi di dalam mazhab Hanafi itu disamakan dengan telapak tangan gitu ya. Itu dikiaskan dengan telapak tangan. Nah, bagaimanakah kita menghadapi yang seperti itu? Kalau saya pribadi lebih memilih kepada kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada perbedaan pendapat ulama itu mustahab, sangat dianjurkan. Jadi kalau ada perbedaan seperti itu, contoh misalkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita sholat di satu tempat yang di tempat itu mengatakan bahwasanya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah dan tidak terpisah dari Al-Fatihah. Itu satu pendapat. Pendapat kedua mengatakan bismillah itu bukan dari ayat Al-Fatihah. Nah, jamaahnya semuanya mengatakan bahwasanya sholat itu harus membaca Fatihah dengan basmalahnya. Nah, sebagai imam tentu harus bijak di situ. Kalau dia tetap bersikukuh dengan pendapatnya, dari sisi pribadi ya sah-sah saja. Tapi apakah jamaahnya bisa khusyuk? Apakah tidak ada banyak pertanyaan dari jamaah nanti? Maka imam semestinya mengambil langkah al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada perbedaan pendapat itu sangat dianjurkan. Maksudnya ya bacalah basmalah. Sebab kalau baca basmalah tidak ada satupun ulama yang mengatakan membatalkan sholat. Tapi kalau nggak baca Al-Fatihah, nggak baca basmalah, itu ada mengatakan tidak sah. Sehingga keluarlah dari situ lebih tenang. Maka itu perlu juga diperhatikan dalam ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian menutup aurat tadi ya, dengan pakaian yang suci tentunya. Kemudian ketiga, melaksanakan sholatnya di tempat yang suci.
Beberapa tempat itu tidak boleh dibuat untuk salat disebabkan tidak suci. Maka disebut juga misalkan fi marabidil ghanam, di kandang kambing, di kandang unta. Kemudian ada juga fil maqbarah, di kuburan. Itu ilatnya, para ulama menyebutkan ilatnya adalah dikhawatirkan kalau di kuburan itu ada bekas-bekas darah atau apa dari bekas jenazah, sehingga dikhawatirkan tanah di situ itu menjadi najis, misalkan begitu. Ada juga disebabkan oleh mengganggu, misalkan sholat di tengah jalan. Nanti beberapa hadis menyebutkan seperti itu tempat-tempatnya. Tapi yang kita pastikan di sini tempat itu suci. Syaratnya tempat itu haruslah suci. Pastikan baik itu sajadah atau tanah yang kalau tidak pakai alas, pastikan tanah itu suci. Meskipun kita tidak perlu kemudian menggunakan alat tertentu untuk memastikan kesucian. Jadi cukup sebagai prasangka yang kuat. Oh, ini suci, sudahlah kita sholat di situ. Contoh, kita akan sholat di tanah lapang. Tidak perlu kemudian kita cek tanah lapang itu dengan sangat detail menggunakan alat-alat tertentu. Cukup zahirnya. Kalau itu suci ya sudah kita anggap itu suci. Itu tentang tentang tempat tadi ya. Tempat pastikan suci, baik itu sajadah atau dimanapun lah, menggunakan alas atau tidak, pastikan tempat itu suci. Kemudian menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat itu bukan berarti harus direct begitu, tidak. Salat tidak selalu menggunakan kemudian kiblat finder, tidak harus begitu. Yang penting mengarah ke kiblat. Tidak perlu. Intinya kalau kita lihat dalam agama itu tidak perlu terlalu, itu tidak perlu. Sudah, yang penting kita mengarah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, mengarah ke bagian Ka'bah. Cukup sudah, itu dianggap memenuhi syarat untuk tidak perlu kemudian sholat, kita nggak sholat kalau tidak menggunakan alat penentu kiblat. Nah, kalau ada ya pakai saja untuk perbandingannya, tapi tidak harus dituntut seperti itu. Contoh misalkan, kalau sudah arahnya ke barat, ya sudah mengarah ke situ ya. Tidak harus kemudian 100% direksinya itu persis ke sana, tidak harus seperti itu. Maka bahasanya itu mengarahkan, bukan memastikan. Mengarahkan, menghadap ke kiblat. Kadang-kadang sampai masjid atau musola itu dipugar. Simpelnya sebetulnya ya geser saja itu, kalau memang kurang tepat geser saja sajadahnya, atau mungkin itu karpet di situ diluruskan saja, simpel kan begitu. Jadi sekali lagi, Islam itu ada kaidah-kaidah dalam sholatnya, syariah ini ada kaidah-kaidahnya, ada aturan fikihnya, tapi tidak perlu kemudian terlalu menyusah-nyusahkan, terlalu sampai memberatkan diri. Fawalli wajhaka syatral masjidil harami wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Maka wal istiqbal. Istiqbal yang disebutnya al-istiqbal itu menghadap. La yajibu fi ghairi salati fata'ayan ayakuna fi salati. Jadi maksudnya menghadap kiblat itu tidak wajib kecuali dalam salat. Maka menjadi wajiblah salat itu menghadap ke kiblat. Bahkan ini adalah ijma' para ulama. Tidak ada satu pun ulama yang berselisih pendapat bahwasanya salat itu wajib untuk menghadap ke kiblat. Kemudian kadang-kadang diperbolehkan juga salat dengan tidak menghadap kiblat. Contoh dalam saat ketakutan. Ketakutan ini ya berbagai jenis. Ketakutan dikarenakan oleh adanya musuh misalkan, ketakutan dikarenakan bencana, ketakutan disebabkan yang lain. Jadi banyak jenis ketakutan. Maka di Quran ayat umumnya, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam keadaan rasa takut, maka farijalan, yakni dengan sambil berjalan. Ini konteksnya ketika perang ya, ketika perang. Aw rukbana, sambil naik kuda ataupun unta ketika di peperangan. Jadi kemudian ini sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Nah, ini pun diperbolehkan. Jadi kalau kita sholat sunnah di atas kendaraan ketika musafir, itu tentu yang pertama ketika menghadap itu menghadap kiblat. Tapi setelah itu
sudah mengarah ke tujuan kita. Jadi saat sholat berikutnya setelah takbiratul ihram, itu kendaraan bisa mengarah kemana saja. Itu termasuk kemudahan dalam sholat sunnah. Tapi kalau wajib tidak seperti itu, kecuali apabila dalam keadaan yang sangat-sangat darurat ya. Misalkan kita di pesawat, direksi kiblat itu berada di tempat yang tidak seperti arah kursi ya. Dan peraturan di situ melarang untuk merubah tempat atau melarang ya kita tidak bisa memaksakan diri kalau seperti itu. Kalau ada peraturan-peraturan yang kecuali kalau dibolehkan sholat di satu tempat, diizinkan di situ sholat, dikasih ruangan atau dikasih space ya, tempat di pesawat untuk sholat berdiri, ya silakan untuk melakukan. Tapi jika tidak boleh, maka tidak boleh memaksakan diri ya. Memaksakan diri sampai kemudian menghadap ke kursi, misalkan kursi kan kita duduk seperti ini, kemudian kita berbalik menghadap kursi, itu tentu takaluf di situ. Nah sekarang berikutnya rukun-rukun ya. Rukun-rukun tadi syarat-syaratnya, sekarang rukun-rukun sholat. Kita akan masuk ke rukun-rukunnya dari sini. Pertama, ketika sholat itu wajib ya ada rukun, bahkan rukun itu sesuatu yang dilakukan kapan? Muqtarinan bi fi'lihi, yaitu bersamaan dengan perbuatan itu. Jadi kapan kita niat sholat? Kita niat itu ya ketika hendak sholat saat itu. Saat berdiri menghadap kiblat ya kita niat di situ. Bukan sebelumnya jauh. Contoh misalkan saya sekarang ini sudah asar, mau sholat maghrib. Tidak bisa saya niat sekarang ini untuk nanti, itu tidak bisa. Kecuali di beberapa ibadah. Seperti misalkan puasa. Puasa diperbolehkan. Niat di awal ya, sebelum subuh itu diperbolehkan. Setelah Isya, niat untuk puasa besok itu diperbolehkan. Tapi kalau salat tidak, muqtarinan bi fi'lihi. Nah, yang masih terjadi sering dibincangkan sampai hari ini adalah tentang at-talaffuz, melafazkan niat itu. Dalam kitab-kitab memang disebutkan, contoh misalkan dalam kitab kitab Minhaju At-Talibin karya Imam Nawawi, bahkan Imam Nawawi disebutkan di situ, menyebutkan di situ wa yundabu at-talaffudzu bin niyah, dan disunahkan, dianjurkan untuk talafuz dengan niat. Tentu kalau kita lihat dari dalil-dalil asal dari bab sholat, nggak akan ketemu. Apakah ada dalilnya Nabi kemudian melafazkannya? Tidak ada itu. Tidak ada. Tapi ada ulama yang mewajibkan. Nah, dari situlah Imam Nawawi akhirnya mengkritisi pendapat itu. Dalam kitab Al-Majmu' juga sama. Kata beliau tidak wajib. Itu kalaupun dilakukan itu tidak sampai ke level wajib ya. Levelnya itu yundabu, mandub, disunahkan. Nah, kemudian orang-orang juga mengatakan dari mana sunnahnya itu gitu ya. Dalam bab ibadah itu ada sesuatu yang diperselisihkan di kalangan para ulama itu tentang al-qiyasu fil ibadat. Qiyas dalam ibadah. Bolehkah kita mengqiyaskan sesuatu ibadah? Jadi kita membuat satu ibadah hasil dari qiyas. Contoh misalkan Bapak Ibu. Dari hadis itu yang disunnahkan untuk dijawab itu adalah azan. Jadi kalau ada orang azan, kita disunnahkan untuk menjawab azan. Itu hadisnya begitu. Jadi falyaqulu ma yaqulul muadzin, hendaklah yang mendengar itu menjawab sesuai yang disampaikan, yang diucapkan oleh muadzin. Pertanyaan saya, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, bagaimana dengan qomat? Apakah qomat itu dijawab atau tidak? Nah, di situ. Hanya di kitab-kitab fikih disebutkan itu dikiaskan. Menjawab qomat juga sama, disunahkan seperti juga menjawab adzan. Banyak sekali. Contoh, tata cara khutbah. Tata cara khutbah Idul Fitri. Kenapa ada duduk di tengah-tengah khutbah? Itu dikiaskan dengan salat Jumat. Dan banyak lagi. Jadi itu perlu kajian tersendiri.
Saya insya Allah akan menyampaikan kajian ini di satu forum namanya KOMI ya. Mohon maaf. Jadi alumni daripada Universitas Islam Internasional Islam Institute Malaysia dan dari Indonesia, itu ibu-ibu ini itu membuat kajian fikih dan usul fikih. Kebetulan saya diminta untuk menyampaikan fokus untuk usul fikih. Salah satu tema yang akan saya sampaikan adalah al-qiyasu fil ibadat. Qiyas dalam ibadah. Contoh misalkan qiyas lagi tentang akikah. Akikah itu kalau kita sifat-sifat kambingnya itu dikiaskan dengan kurban. Akikah itu sifat-sifat kambingnya dikiaskan dengan kurban. Jadi banyak sekali kias dalam ibadah itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i tentu tidak semua. Nah, itu kembali biasanya ulama-ulama itu kembali kepada kitab Minhajut Thalibin. Karena Imam Nawawi dianggap sebagai tokoh besar di mata Syafi'i, maka kitab itu menjadi sangat sangat relevan untuk dirujuk. Nah, dalam kitab Minhajut Thalibin itu disebutkan disunnahkan untuk talafuz biniyat. Maka kalau kita lihat dari syarah-syarahnya, syarah-syarah dari Minhajut Thalibin ya, misalkan kitab Nihayatul Thalibin, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, kemudian Muhdil Muhtaj, itu semua membahas itu. Oleh karena itu, maksud saya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau di Indonesia, maka tidak heran ya, kalau melihat orang Indonesia, orang Malaysia, orang yang bermadzhab Syafi'i di berbagai tempat, itu ketika sholat talafuz ya, talafuz biniyat. Kenapa? Merujuk kepada kitab-kitab yang ada itu. Di samping itu yang kedua, di Indonesia itu ada kitab yang sangat basic yang biasanya dibahas ya, yaitu kitab tentang Safinatus Shalah. Safinatus Shalah itu kitab Safinah ya kalau masyarakat. Itu di situ ada disebutkan tentang bab talafuz. Kenapa saya sampaikan ini? Saya sampaikan agar kita di warga Indonesia atau dimanapun lah berada, ketika melihat atau mendengar atau menyaksikan ada Muslim yang talafuz biniyat, itu kita tidak perlu kemudian heran, tidak perlu kemudian segera menyanggah atau menyalahkan. Kita apa sebabnya? Maka ada pepatah Arab yang mengatakan, idza urifas sabab batala al-ajab. Kalau sebabnya diketahui, maka kita nggak usah kaget lagi, ya gitu. Jadi kita nggak usah kaget lagi maksudnya. Itu dari mana kok begitu? Darinya ada dari kias tadi itu. Kias dari mana? Kiasnya adalah orang ketika haji atau umrah, biasanya kalau niat itu disunnahkan untuk diangkat suaranya. Jadi kalau orang niat haji atau umrah itu suaranya diangkat, suaranya dikeraskan. Maka Bapak Ibu kalau umrah atau haji, pembimbing haji akan mengajarkan bagaimanakah niat haji atau umrah. Kalau niat haji misalkan labbaik Allahumma hajjan itu dilafazkan. Kalau umrah juga sama. Labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrah itu dikeraskan. Dari mana itu kita tahu? Di Madinah dulu ada seseorang yang niat haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan niatnya itu dikeraskan. Bagaimana bunyinya? Bunyinya begini. Labbaik Allahumma hajjan an syubrumah. Jadi sahabat ini niatnya dikeraskan. Nabi pun dengar tuh. Nabi mendengar ada orang meniatkan haji dengan keras. Labbaik Allahumma hajjan an syubrumah. Akhirnya Nabi respon. Siapa syubrumah itu? Siapa syubrumah itu? Kemudian orang itu menjawab, akhun li ya Rasulullah. Dia saudara saya atau sahabat saya. Nah, intinya adalah ini tentang haji badal sebetulnya. Jadi haji mewakili orang lain yang sudah wafat. Tapi ulama melihat lagi, oh ini berarti dikeraskan gitu ya. Ketika niat haji dikeraskan. Dan Nabi sampai mendengar niatnya itu. Nah, oleh karena itu ada ulama yang mengkiaskan, oh kalau begitu di puasa juga dikeraskan, di wudhu juga dikeraskan, di sholat juga dikeraskan. Itu sebabnya. Kenapa ada melafazkan niat. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan
tidak perlu menjadi perbincangan yang genting sampai ada pecah belah umat. Yang kedua, lafaz itu berada di luar ini orang melafazkan itu di luar salat. Salat itu kan dimulai pada saat takbir. Jadi Allahu Akbar itulah dimulainya salat itu. Nah, orang ini melafazkan sebelum itu, sebelum proses takbir itu. Maka kalau Bapak Ibu lihat lagi di bab-bab tentang salat, itu niat itu ada dua. Jadi ada al-iqran, jadi al-haqiqi, ada al-iqran al-urfi. Apa ini dua istilah ini? Yaitu niat salat itu al-iqranul haqiqi. Jadi antara kita takbir dan niat itu betul-betul bersamaan. Betul-betul bersamaan. Mulai kita mengucapkan Allah itu A, itu berarti kita di hati kita ada niat ya. Ada niat untuk melakukan salat. Nah, ada juga yang ulama-ulama, dan ini mungkin jumhur, dan mungkin juga untuk memudahkan kita. Dan ini juga yang paling banyak mungkin umat Islam lakukan, yaitu al-iqran al-urfi. Jadi antara niat dengan takbiratul ihram itu tidak betul-betul sama. Mungkin sebelumnya, gitu ya, sedikit sebelumnya, sebentar sebelumnya itu sudah niat. Semua ulama sepakat, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya ada di hati. Itu sudah disepakati semua ulama. Niat itu tempatnya ada dalam hati. Oke, tentang yang berikutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Jadi orang haji itu ada dikenal dengan pakaian ihram ya, atau berihram. Apa maksud ihram? Yaitu memasuki sesuatu yang diharamkan. Itu maksudnya. Maksud ihram itu berarti memasuki sesuatu yang diharamkan. Contohnya begini, saat ini saya tidak sholat. Jadi saya boleh gerak, saya boleh makan, saya boleh minum, saya boleh berbicara. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, semua yang boleh itu menjadi haram. Itu maksud takbiratul ihram. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ada orang yang ketika sholat itu, biasanya yang makmum yang masbuk, makmum yang tertinggal, ketika imam sudah ruku atau sujud, orang itu datang, kemudian langsung takbir saat itu. Nah, kita perlu pertanyakan, ini orang ini takbirnya takbir apa? Takbir untuk sujud, takbir untuk ruku, atau takbiratul ihram? Pastikan bahwa takbir yang kita lakukan itu saat kita terlambat mengikuti imam, takbir kita itu takbiratul ihram. Itu rukun itu. Itu rukun. Adapun takbir al-intiqal, takbir perpindahan-perpindahan. Contoh misalkan ketika saya mau ruku, takbir itu hukumnya sunnah. Kemudian ketika sujud itu hukumnya sunnah. Bangkit dari sujud hukumnya sunnah. Nah, ini perlu kita perhatikan untuk anak-anak kita, anak-anak bimbingan kita. Pastikan kalau lambat itu takbirnya adalah takbiratul ihram. Jadi kalau mau sempurna, takbir 2 kali. Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, kemudian mengikuti imam, takbir lagi Allahu Akbar, langsung sujud atau langsung ruku. Begitu. Jadi yang pertama hukumnya rukun, yang kedua hukumnya sunnah. Ini dari hadis ya, hadis yang dikenal dengan hadis al-musi salatahu. Hadis sahabat yang sholatnya rusak gitu. Jadi suatu ketika Nabi di Madinah ada sahabat yang sholat. Kemudian ketika sholat terus datang ke Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu tadi belum sholat. Hanya balik lagi. Sholat lagi. Datanglah kepada Nabi lagi. Kemudian Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Kedua kali itu. Balik sholat lagi. Kemudian datang ke Nabi lagi. Kemudian Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salatlah sebab kamu tadi belum salat. Maksudnya salat kamu itu tidak sah, belum betul. Akhirnya Nabi mengajarkan hadis yang panjang itu yang disebut dengan al-hadis, hadis musi salatahu. Hadis orang yang salatnya rusak. Nah, subhanallah. Dari kesalahan sahabat itu akhirnya menjadi pelajaran umum ya untuk seluruh kaum muslimin. Jadi dalam hadis disebutkan iftahus sholati al-wudu, kunci
dari sholat itu adalah berwudu. Wa tahrimuhat takbir. Nah, mulai setelah dibuka dengan apa? Wudu, kemudian untuk membedakan antara yang boleh tidak boleh itu dengan takbir. Takbiratul ihram. Kemudian wa tahlilu wat taslim. Bagaimana untuk menghalalkan dari yang haram itu? Jadi kalau kita sudah Allahu Akbar, itu banyak sesuatu yang halal menjadi haram. Makan tidak boleh, kemudian gerak-gerak banyak tidak boleh, dan banyak sekali tidak diperbolehkan. Nah, kapan kita jadi boleh itu? Yaitu wa tahlilu wat taslim, ketika sudah kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat itu berarti itu sudah tahallul, sudah masuk ke sesuatu yang dihalalkan. Ini dalilnya lagi tentang takbiratul ihram. Idza qumta ila sholati, kalau kamu ingin mendirikan salat, fasbigh al-wudu, maka sempurnakanlah wudu. Sumastaqbil al-qiblata, kemudian menghadaplah ke kiblat, wa kabbir, dan bertakbirlah. Dan ada hadis lagi, ini sekali lagi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi. Jadi kita sampaikan ini, kita lebih mantap ketika melakukan ibadah. Ada hadis lagi dari Abu Humaid As-Sa'idi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata. Nabi Muhammad itu kalau membuka salat, istaqbalal qiblata, menghadap kiblat, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat tangannya, wa qala, dan berkata Allahu Akbar. Itu berarti dalil tentang takbiratul ihram. Saya ulang kembali, takbiratul ihram itu adanya di pertama kali takbir ketika masuk. Ini tuh hukumnya rukun. Jadi tidak sah kalau orang tidak mengucapkan takbir itu. Yang perlu kita bedakan lagi adalah antara ucapan takbir dan mengangkat tangan. Ini dua hal berbeda. Jadi mengucapkannya itu rukun, mengangkat tangan itu sunnah. Gitu. Jadi kalau ada orang yang sholat Allahu Akbar, mulutnya mengucapkan itu, tangannya itu sah hukumnya. Tapi kalau ada orang gini, mulutnya terkatup, itu ya belum takbiratul ihram. Nah ini juga perlu kita perhatikan, sholat itu tidak terkatup bibirnya. Jadi semua zikir sholat itu dilafazkan, bibir kita bergerak-gerak. Jadi jangan sampai orang sholat itu dibatin dalam hati ya. Itu tidak baca itu. Jadi dilafazkan. Sebab Nabi ketika sholat itu dilihat janggutnya bergerak-gerak. Artinya belum melafazkan. Bahkan kalau tidak dilafazkan, bagaimana sahabat tahu doa-doa itu? Tentu Nabi melafazkan sehingga sahabat-sahabat pada tahu, oh yang dibaca ini, yang dibaca itu. Jadi dilafazkan. Yang berikutnya adalah qiraatul Fatihah. Nah, ini yang beda. Dalam mazhab Syafi'i, basmalah itu merupakan satu ayat dari Al-Fatihah. Jadi kalau baca Al-Fatihah, kok tidak baca basmalah, itu tidak dianggap sempurna. Tentu ini sudut pandang fikih, sudut pandang fikih. Bapak Ibu kalau ke Afrika Utara, ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, Aljazair, Mauritania, Mali, dari semua itu tidak ada yang baca basmalah ketika baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena basmalah itu menurut pandangan mereka dengan dalil-dalil tentunya itu tidak termasuk dari bagian Al-Fatihah. Nah, dalilnya sangat banyak. Mungkin kita lihat ya. Ini juga penting. Kadang-kadang di Indonesia kita sholat. Saya tadi ya di bandara juga begitu, sholat ada yang menjadi imam. Ketika sholat subuh itu nggak baca basmalah di Al-Fatihah. Ya saya ya bisa memahami ya, orang itu nggak baca nggak apa-apa. Kita tetap itminan, tetap tenang menjadi makmumnya. Jangan pula kemudian imam nggak baca basmalah, kemudian kita pindah batalkan sholat ke itu lagi, buat sholat baru lagi. Kita lihat di sini misalkan hadis-hadisnya. Pembacaan Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Di riwayat lain, la tujzi'u sholatun. Sholat itu tidak cukup yang tidak dibaca di dalamnya Al-Fatihah. Dari riwayat lain, Ummul Qur'ani iwadun an ghairiha wa laysa ghairuha minha iwadan. Jadi kalau Al-Fatihah itu nggak bisa diganti, pokoknya harus ada di situ.
Tentang bismillah. Apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah? Penelusuran dari ulama-ulama mazhab Syafi'i mendapati ada puluhan hadis yang menyebutkan bahwa ketika Al-Fatihah dibaca itu disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini maka dalam Kifayatul Ahad disebutkan wa Bismillahirrahmanirrahim ayatun kamilah min awalil Fatihah bila khilafin. Bismillah itu adalah ayat yang sempurna dari awal Al-Fatihah tanpa ada khilaf. Tentu ini di mata Syafi'i tentunya. Kalau kita lihat di sana, bahkan Bapak Ibu kalau lihat mushaf, beberapa mushaf, misalkan mushaf Warsh atau mushaf yang lain yang diterbitkan di Afrika Utara, itu ketika di Al-Fatihah ada basmalahnya. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah nggak ditulis di dalam mushaf itu. Hujah yang mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah adalah karena di beberapa hadis basmalah itu disebutkan. Contoh misalkan, qala Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, "Idza qara'tumul hamda, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha." Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang mengatakan tentang bismillah itu. Jadi yang mengatakan tidak termasuk ayat dari mana? Ini. Wa idza qara'tum alhamda. Kita lihat ya. Ulama ayat mengatakan tidak. Jadi hadis ini tentu ada yang tidak panjang seperti ini ya, ada yang pendek. Jadi wa idza qara'tumul hamda. Kalau kamu sudah membaca alhamdu, di mana basmalahnya nggak disebut. Dari sini pun akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Ada mengatakan, Nabi mengatakan kalau kamu sudah membaca alhamdu, nggak disebut basmalahnya. Dan banyak hadis lagi, hadis-hadis yang mengatakan bahwa basmalah itu disebut, dan juga ada yang tidak disebut. Kemudian dari Ummu Salamah ada juga hadis yang tentu ini karena ini mazhab Syafi'i, sehingga hadis-hadis yang disebutkan itu berkaitan dengan penyebutan basmalah. Ad-dal basmalah ayatan minal Fatihah. Wa qala Abu Nasr al-Mu'addib ittafaqa qurra'ul Kufah wa fuqaha'ul Madinah ala anna ayatun minha. Para qurra', para ulama-ulama yang ahli dalam bacaan Al-Qur'an dari Kufah dan ulama-ulama fikih dari Madinah, semua mereka sepakat bahwa basmalah adalah ayatun minha. Kemudian ini, mana dalil yang mengatakan bahwasanya basmalah bukan dari Al-Fatihah? Ini, fa'in qulta, kalau Anda menyanggah pendapat ini, bahwasanya di Sahih Muslim dari Aisyah disebutkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu sholata bitakbir wal qiraah bilhamdulillah rabbil alamin. Ini dasar yang mungkin Bapak Ibu di Eropa mungkin ada beberapa imam yang mungkin nggak baca basmalah. Maksud saya adalah biar Bapak Ibu tetap tenang meskipun diimami oleh orang tidak baca basmalah, itu sikap kita tetap tenang. Ini ada hadis dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu membuka salat dimulai bit takbir, dengan takbir, wal qiraah bilhamdillahi rabbil alamin, dan membaca langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Kalau kita masuk jauh ke dalam hadis-hadis, itu nanti akan kita temukan seperti ini. Yang satu disebut basmalahnya, yang satu lagi nggak disebut, yang satu. Jadi begitu. Oleh karena itu, ulama-ulama mencoba. Ada yang mengambil jalan tarjih, mengatakan mengambil yang lebih kuat. Misalkan di mazhab Syafi'i, setelah diteliti mengambil yang lebih kuat, ternyata basmalah disebut. Di mazhab Maliki, mengambil yang lebih kuat. Tentu ini semuanya menurut mereka. Di mazhab Maliki, yang lebih kuat basmalah nggak disebut. Itulah yang dimaksud dengan al-ijtihad.
dengan ijtihad, yaitu mengerahkan segala kemampuan disebabkan teks agama itu tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Ya kita lihat ini tidak pasti. Ada yang basmalah disebutkan, ada yang langsung hamdalah, berarti ini memunculkan beberapa tafsir. Nah, ketika teks agama masih memunculkan beberapa tafsir yang legal, maka itu masuk dalam ranah ijtihad yang tentu semua mengatakan paling benar menurut batas kemampuan ijtihadnya gitu. Tapi ulama lain bisa jadi berbeda pendapat. Nah, ketika sudah seperti itu, bagaimanakah kesimpulannya? Kesimpulannya adalah la ingkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh ada saling mencegah, tidak boleh melarang dalam persoalan-persoalan yang sifatnya adalah ijtihadiyah. Jadi Bapak yang beranggapan bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, itu keyakinan Bapak. Tidak boleh memaksa orang Afrika Utara untuk mengikuti pendapat Bapak. Kenapa? Karena pendapat Bapak di pandangan mereka juga tidak kuat. Gitu. Sama juga sebaliknya. Orang Afrika Utara tidak boleh memaksa Bapak untuk tidak baca Fatihah. Kenapa? Karena menurut Bapak, pandangan Bapak itu kuat. Gitu. Itulah namanya ijtihadiyah. Nah, kalau biasa seperti itu kan sebenarnya tenang. Ketika melihat perbedaan-perbedaan fikih itu tidak begitu tegang gitu ya. Jangan sampai yang hal-hal yang furu'iyah, ijtihadiyah ini kemudian menjadikan hubungan sak muslim terletak. Itu tidak boleh terjadi sebetulnya. Kenapa? Itu tidak akan pernah habis. Kenapa tidak pernah habis? Sebab teksnya itu tidak pasti. Teksnya itu tidak pasti. Bagaimana kita membedakan pasti tidak pasti? Nah, kalau teks yang pasti atau dalam bahasa usul fikihnya itu qat'i, itu tidak mungkin ada perbedaan dan tidak boleh ada perbedaan. Contohnya, ayat Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi ini tentang wajibnya sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu dilakukan pada hari Jumat. Tiba-tiba misalkan ini contoh saja, ada orang yang memahami, oh tidak, Jumat itu bagi saya bukan Jumat yang Anda kenal itu. Saya punya Jumat yang lain. Pendapat itu nggak boleh diterima. Kenapa? Dia bertabrakan dengan pemahaman yang pasti. Contoh misalkan ayat yang pasti lagi, ketika menyebut beberapa jumlah contohnya. Misalkan orang yang melanggar sumpah itu terkena kafarat, wajib membayar denda. Di antara kafaratnya itu adalah siyamu salasati ayyam. Berpuasa salasati ayyam. Berpuasa 3 hari. Kata 3 ini, kata 3 hari itu tidak boleh berbeda. Tidak boleh ada peluang berbeda dan tidak mungkin ada perbedaan. 3 menurut saya ya 3. 3 menurut Bapak ya 3. 3 menurut kita semua ya 3 ini. Sehingga puasa itu ya 3 hari. Nggak boleh 2 hari, nggak boleh 4 hari, nggak boleh tafsir lain. Nah itu namanya qat'i. Contoh qat'i lagi misalkan beberapa tempat. Di bab haji di Quran disebutkan faida afattum min arafatin. Kalau kamu sudah ifadah, sudah pergi meninggalkan Arafat. Mana Arafat itu? Arafat itu tempat yang ada saat ini. Nggak boleh Bapak Ibu menafsirkan tempat lain. Itu Arafat tempat yang pasti. Itu nggak boleh ada berubah. Ada juga misalkan di bab haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah mewajibkan ke atas manusia untuk mendatangi al-bait, menziarahi al-bait. Apa maksud al-bait? Al-bait itu kita nggak boleh beda. Tidak boleh ada tafsir lain. Al-bait itu pasti harus Baitullah, itu Ka'bah. Harus ada tafsir seperti itu. Tidak boleh berbeda. Itu namanya qat'i. Nah, yang seperti ini itu zanni, relatif. Bisa berubah, bisa berbeda mana. Nah, oleh karena itu ya khilaf akan senantiasa terjadi. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa menutup khilaf ini. Sampai kapan? Sampai yaumil qiyamah akan tetap ada. Jadi yang ada apa? Yang ada kita harus saling menghargai, saling menghormati ketika terjadi perbedaan-perbedaan yang sifatnya ranahnya ijtihadiyah. Nah, berikutnya adalah setelah Fatihah tadi kita baca, kemudian ruku'. Nah, ruku' ini termasuk dalam rukun. Jadi kalau orang sholat tidak ruku', maka tidak sah sholatnya.
Maka rukun itu terjadi disebabkan ada dalil dari Quran, dari Sunnah, wa ijma'ul ummah. Dan ijma' seluruh umat ini sholat itu ada rukunnya. Bahkan di Quran kan jelas itu. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang berukuk. Kemudian tentang tumak nina. Nah ini, rukuk dengan tumak nina. Tumak nina itu artinya tenang. Tenang. Maka di hadis disebutkan, Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah. Sehingga kamu tenang dalam rukuk itu. Nah, apa batas tumainah itu? Tumainah itu juga bukan berarti kemudian lama sekali, bukan. Nah, para ulama memberikan pembatasan minimal orang itu tenang. Jadi posisi punggungnya itu sudah rata, sudah tenang di situ. Kemudian sekadar daripada tumainah itu adalah sekadar orang membaca subhanallah. Jadi itu minimal harus tenang di saat itu. Gak boleh kemudian rukuk langsung balik, itu gak boleh. Itu berarti dia meninggalkan tumak ninah. Tumak ninah itu rukun dalam sholat. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Sumarfa. Setelah rukuk, nah kemudian rukuk itu rukun. Nah bacaannya itu tidak rukun. Membaca subhan rabbiyal azim itu hukumnya sunnah. Minta maaf Bapak Ibu ya, saya sampaikan ini bukan berarti kemudian saya akan mengajarkan, kalau sunnah ditinggalkan, sama sekali tidak. Saya ingin sampaikan bahwasanya kita harus bedakan antara rukun dengan sunnah. Maksudnya kalau Bapak Ibu meninggalkan rukun, itu sholatnya batal. Itu pentingnya di situ. Jadi kita ketahui untuk kita lakukan, meskipun kita akhirnya harus juga bisa bisa mengambil faidah. Contoh misalkan ya, ada orang sholat ya, kok saya bandingkan sholat saya dengan dia kok cepat sekali gitu. Ukurannya apa? Ukuran cepat tidak itu. Nah, ukuran cepat tidak itu bisa jadi orang itu misalkan ketika berdiri, kalau saya atau Bapak atau Ibu baca Al-Fatihah, baca surat itu ya, baca surat setelah Al-Fatihah, akhirnya panjang. Nah, orang itu mungkin karena keadaan tertentu itu baca Fatihah saja, kemudian ruku. Ya, tentu lebih cepat. Apakah bisa kita katakan sholat dia tidak sah? Menghukumi sholat orang itu tidak sah. Ya kita lihat, apabila dia tidak baca Al-Fatihah, ya tidak sah. Tapi kalau dia sudah baca, ya sah sholatnya. Sama dengan ruku tadi. Apabila dia sudah ruku dan tumak ninah, ya sah. Itu pentingnya kita mempelajari ini. Satu juga agar kita tidak mudah-mudah menghukumi orang lain. Yang kedua, kita tahu ukurannya. Ukuran tentang tentang tumainah itu. Tumainah itu tidak harus lama sekali, tidak. Yang penting adalah tenang. Dalam posisi ruku itu tenang. Tegak dan tenang seperti ini. Jadi lurus, tenang. Sekedar apa? Minimal orang itu selesai membaca subhana rabbiyal azim atau subhan rabbil a'la. Jadi ukurannya itu tenang, berdiri dulu baru kemudian bangkit. Tentu yang sempurna adalah membaca subhan rabbil azim 3 kali atau lebih daripada itu. Ada mengatakan 10 kali pun boleh. Minimal itu standar sunnahnya 3 ya. Subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim. Ada juga yang menambahkan subhan rabbil azimi wa bihamdih. Nah, tambahan Nabi Hamdi itu ulama memperselisihkan. Ada yang mengatakan itu hadis yang dhaif, tambahan Nabi Hamdi. Nah, apakah boleh? Nah, itu juga perbedaan pendapat lagi. Bolehkah kita menggunakan dalil dari hadis dhaif untuk tadi di sholat tadi ditambah subhanallah azimi wa bihamdi? Itu perlu penjabaran yang lain lagi. Kita nggak akan masuk ke detail-detail ya. Berikutnya adalah i'tidal. Ketika bangkit kemudian hatta ta'tadila qa'iman, sehingga kamu bangkit berdiri dengan tegak. Nah, yang dibaca apa? Yang dibaca juga Rabbana, ini banyak doanya. Ada doa yang terkenal, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu ada hadis yang terkenal dari sahabat ya. Jadi ketika sholat kemudian ada sahabat yang membaca doa itu. Kemudian Nabi memuji doa itu. Saya melihat ada sekian puluh malaikat
30 sekian atau 40 sekian, saya lupa teks hadisnya itu, yang berlomba-lomba untuk menangkap doa itu. Gitu. Ada juga yang doa yang dari kecil kita kenal ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan banyak lagi itu doa hadis-hadis apa namanya dalam bab doa-doa itu. Bapak Ibu mau sholat pakai cara yang kita hafal dari kecil ini sah-sah saja itu. Mau Bapak Ibu kadang-kadang pindah ke apa namanya doa-doa lain juga sah-sah saja. Kalau kita lihat semua itu hukumnya sunnah. Gitu. Semua itu hukumnya sunnah. Yang pasti harus i'tidal. I'tidal itu hukumnya rukun. Berdiri tegak itu hukumnya rukun dan itminan di situ. Tenang ketika berdiri itu tegak. Kemudian masjud, kemudian sujudlah. Tentang dalilnya banyak di Qur'annya, wasjudu, sujudlah, itu banyak sekali. Bahkan ada surat namanya surat As-Sajdah, dia sujud itu dikenal. Oleh karena itu para ulama usul fikih, bagaimana kita menentukan sesuatu itu rukun atau tidak rukun? Kalau tidak salah Al-Imamul Qarafi, Abul Abbas Al-Qarafi, beliau membuat kesimpulan, kita menentukan sesuatu itu rukun ketika sudah masyhur. Masyhur. Artinya dalilnya itu sudah sangat kuat dan terkenal. Contoh, ruku, sujud, berdiri itu kan sudah kenal. Sudah terkenal. Artinya orang tidak akan asing lagi dengan sholat itu berdiri, sholat itu ruku, sholat itu ada sujud, sholat itu ada takbiratul ihram, itu semua sudah masyhur. Dalilnya pun masyhur, dipahaminya pun masyhur, apalagi sholat. Sholat itu bukan hanya dalil dari tulisan, tapi juga dalil dari perbuatan. Artinya apa? Kita dari guru-guru kita, dari guru-gurunya terus itu kan melihat. Sholat itu kan melihat praktek kan. Dari gurunya terus ya, begitu silsilah penglihatan itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis, idza sajadta, kalau kamu sujud, famakin jabhataka minal ardi, maka pastikan dahi kamu itu menyentuh tanah, wala tangkur nakran, wala tangkuru nakran. Jangan kamu itu mematuk seperti burung mematuk tanah, mematuk atau mematuk makanan. Jadi jangan sampai dahi kita itu mematuk tanah seperti burung-burung atau unggas itu mematuk makanan. Terus kemudian apa saja yang harus ditempelkan. Jadi pertama sujud. Nah sekarang ini detail sujudnya. Jadi kalau sujud itu ini telapak tangan, kemudian dahi, kemudian hidung, lutut, kemudian dua kaki. Itu namanya anggota-anggota sujud. Itu sempurnanya seperti itu. Kemudian kenapa ulama-ulama dulu ya, dan bukan hanya dulu, dimanapun itu biasanya pakai penutup kepala, pakai imamah, pakai songkok, pakai peci, agar dahi kita itu tidak terhalangi apapun ketika sujud, itu maksudnya. Kenapa? Meskipun tidak kemudian batal atau tidak sah, tapi itu dahi kita tidak langsung terkena tanah. Ini contoh ini ya, ada khilaf di kalangan Syafi'i, kita lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falau sajada ala jabinihi au anfihi lam yakfi. Kalau ada orang yang sujud, tapi sujud itu hanya dahinya atau hanya hidungnya, itu nggak cukup. Aw imamatahu, atau menggunakan imamah. Jadi kita ada imamah yang besar, ini dahinya tidak nempel, tapi imamahnya nempel, atau bahasa sekarang pecinya yang nempel gitu. Lam yakfi. Aw ala syaddi ala shaddin ala katifaihi aw ala kummihi lam yakfi fi kulli dzalika. Jadi juga sama. Kalau tangannya tertutup oleh kain, oleh itu enggak cukup. Syakauna adalah hadis Ibnu Hibban, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haramda falam yushkina. Kami pada zaman Nabi Muhammad SAW itu mengadukan. Jadi kalau sholat duhur itu kok begitu panas gitu ya. Panas luar biasa.
Sehingga ada sahabat-sahabat yang ini menutupi itu alas dengan alas. Menutupi tanah kan dulu tidak pakai sajadah gitu. Jadi dulu sholatnya di atas tanah, di atas padang pasir, di atas tanah yang masjid yang saat itu. Dan ketika panas ya panas, sebab atapnya atap dari pelepah kurma. Ketika hujan ya kehujanan. Seringkali di dahi mereka itu ya sampai terkena pasir-pasir ya, debu-debu dan juga tanah. Wa firatin fi jibahina wa akuffina. Panas sekali di dahi-dahi kami dan juga di kaf kami, di telapak tangan kami. Wa hal yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamaihi ma'a jabhatihi fihi qaulan. Apakah wajib? Masalahnya apakah wajib tangan diletakkan dua lutut, kemudian dua kakinya, terus bersama, itu wajib atau tidak? Fihi qaulan. Ada pendapat, dua pendapat. Al-adhar inda Rafi'i la yajib. Itu tidak wajib hukumnya. Wal adhar inda Nawawi al-wujub. Kalau ikut Imam Nawawi hukumnya wajib. Nah, kebanyakan di Indonesia itu mengikuti Imam Nawawi. Sehingga guru-guru kita ketika mengajarkan sholat itu begitu sempurnanya itu. Jadi dahi, hidung ditempelkan ke tanah juga atau ke sajadah ya sekarang. Dua telapak tangan, kemudian lutut, kemudian dua telapak kaki, itu semuanya dihadapkan, ditempelkan ke kiblat. Bahkan sempurnanya lagi, telapak kaki kita itu kita tempelkan ke tanah dan ujung-ujung jari kita itu menghadap ke kiblat. Itu sempurnanya seperti itu. Meskipun tidak wajib ya, seperti itu. Intinya sujud dalam keadaan apapun itu sudah sah gitu. Yang penting posisinya posisi sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Setelah sujud, maka duduklah dengan tenang. Duduk di antara dua sujud. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi sehingga kamu tenang dalam sujud itu. Berikutnya duduk di antara dua sujud yang tadi ya. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Di hadisnya disebutkan summarfa hatta ta'tadila jalisan. Dan setelah sujud kamu angkat ya, duduk di antara dua sujud dan itmi'nan. Tumak ninah di situ. Ada riwayat lain hatta tatma'inna jalisan summal afal dzalika fi salatika kulliha. Di riwayat lain disebutkan sehingga kamu tenang ketika duduk, summaf'al, lakukan itu di seluruh salat Anda. Jadi intinya duduk di antara dua sujud dan tenang. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kita ajarkan ke anak-anak kita dari kecil ya, kita pantau agar sholatnya tenang. Biasanya anak kita usia sebelum 10 tahun itu sholatnya masih ya yang penting sholat gitu ya. Diburu-buru, cepat-cepat gimana bisa selesai. Takutnya itu nanti terbawa sampai besar. Ketika dewasa pun masih masih sholat dengan sangat cepat. Kemudian tadi sudah duduk tenang di antara dua sujud, kemudian duduk tahiyat akhir. Sama saja dengan tenang. Kemudian membaca tasyahud di tahiyat akhir. Membaca tasyahud. Tentu tasyahud dari kata syahada. Tasyahud itu ucapan asyhadu. Itu namanya tasyahud. Dalilnya, jadi al-murad bitasyahud. Yang dimaksud tasyahud itu adalah ucapan at-tahiyyat. Tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul dan seterusnya itu. Wa aqalluha, doa yang paling minim dalam tahiyat itu at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini disebut tasyahud yang paling minim ya. Alhamdulillah insyaallah kita semua sudah hafal tasyahud yang masyhur ya. Tasyahud yang lengkap ya. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, dan ada juga beberapa bentuk tasyahud yang lain. Apa dalil itu wajib? Apa dalil itu wajib? Dalilnya adalah Nabi Muhammad SAW mengatakan qulu at-tahiyatu lillah ila akhir. Ucapkan, berdoalah, zikirlah dengan ucapan at-tahiyat dan seterusnya.
Faqauluhu qabla yufrada wa qauluhu dhahirani fil wujub. Jadi ini para ulama usul fikih mencari kenapa kok jadi wajib, kenapa kok jadi rukun gitu ya. Nah, karena dari hadis-hadis itu diperhatikan ternyata penekanannya menuju kepada wajib bukan hanya sekedar sunnah. Berikutnya yang termasuk dan rukun adalah membaca salawat ke atas Nabi. Jadi tasyahud itu satu hal, salawat hal lain. Adapun dalil yang mengatakan tentang salawat ke atas Nabi itu hukumnya wajib. Falima rawahu, ini salahnya, bukan falamma, tapi falima rawahu Ka'ab bin Ujrah qala. Ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alaika. Rasulullah, kami sudah tahu bagaimanakah kami mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Fa kaifa nusalli alaik, bagaimanakah caranya kami sholawat pada Anda? Kemudian Nabi mengajarkan, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sampai akhir, sampai innaka Hamidum Majid. Itu disebut dengan as-salawatul ibrahimiyah, salawat ibrahimiyah. Ada riwayat yang mengatakan idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wassana alaihi summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat madhab ya. Kalau kamu salat, maka mulai, ini tentu salat ini maksudnya doa. Idza shalla, kalau kamu berdoa, kalau kamu sedang berdoa, jadi salat yang di hadis ini namanya doa. Maka mulai dengan baca hamdalah. Kemudian pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat ke atas Nabi. Terus berikutnya, kapankah kita menggerakkan ini hukumnya sunnah juga, menggerakkan jari dari awal atau di mana? Kalau di mata Syafi'i itu dimulai ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ketika ucapan illallah itu diangkat gitu. Itu mulainya. Itu kalau fikih mata Syafi'i seperti itu. Jadi ketika awal at-tahiyat masih tenang, tidak diangkat, kemudian pas nanti mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ketika illallah itu diangkat. Itu kalau kita lihat dalam kitab fikih madzhab Syafi'i di Imam Nawawi. Digerak-gerakkan atau tidak gitu ya. Itu pun terjadi khilaf. Ada yang mengatakan digerak-gerakkan, kemudian ada yang mengatakan tidak perlu digerak-gerakkan, dan ada yang mengatakan kalau menggerak-gerakkan itu membatalkan salat. Artinya terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang menggerak-gerakkan. Ada juga digerakkan terus-menerus. Ada juga yang berpendapat digerakkan ketika berdoa saja. Jadi ketika ada lafaz doa dalam tahiyat itu digerakkan. Kenapa kok bisa berbeda seperti itu? Sebab banyak riwayat. Ada riwayat yang mengatakan fa'asyara bi usbu'ihi. Fa'asyara artinya Nabi mengisyaratkan. Ada juga riwayat faharraka, Nabi menggerakkan. Nah, dari riwayat itulah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sekali lagi, perbedaan seperti itu bukan perbedaan yang rukun, ya. Yang rukun itu hukumnya ya sekedar pada level sunnah, sehingga jangan sampai kemudian level-level seperti itu membuat ukhuwah jadi pecah. Saling memberikan informasi bagus. Jadi kalau saya misalkan berbeda dengan bapak atau ibu dalam bab-bab tertentu, dalam ibadah atau yang lain-lain, bisa saja saya kemudian memberikan argumen saya. Kalau saya seperti ini, dalilnya. Ibu, bapak juga sama. Silahkan untuk menyampaikan argumen-argumen. Itu nggak ada masalah seperti itu. Itu diskusi ilmiah sangat bagus. Yang jadi masalah adalah kemudian bukan diskusi, tapi ternyata adalah saling bermusuhan. Saling bermusuhan, bahkan saling membenci, kemudian memutus hubungan disebabkan hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Kemudian salam itu termasuk rukun. Salam itu yang dimaksud adalah ucapan salam, mengucapkan salam itu. Jadi kalau Bapak sholat kemudian selesai dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah tutuplah sholat. Itu sudah selesai. Kemudian salam itu pun ada dua. Salam pertama dan salam kedua. Nah, yang kita maksudnya adalah salam yang pertama. Salam kedua itu hukumnya sunnah. Kemudian ini ada satu
rukun dalam kitab Matan Takrib yang ulama-ulama berbeda pendapat. Bahkan di kalangan mazhab Syafi'i berbeda pendapat, yaitu niyatul khuruj minas shalah. Perlukah orang ketika selesai sholat itu meniatkan untuk keluar daripada sholat atau cukup dengan salam saja dan selesai? Maka di situ wajahan, ada dua wajah. Ini pun penting Bapak Ibu ya. Jadi dalam madhab sekalipun itu banyak pendapat. Di madhab Hambali juga begitu, banyak pendapat. Di madhab Hanafi juga begitu, banyak pendapat. Di dalam itu banyak pendapat. Tapi alhamdulillah di kalangan madhab itu ada yang namanya mujtahidut tarjih. Jadi ada mujtahid yang pada level tarjih, yaitu menggabung-gabungkan riwayat di dalam madhab kemudian mengambil yang paling rajih. Oh, dianggap inilah paling rajih. Nah, contoh misalkan di madhab Syafi'i yang dikenal sebagai mujtahidut tarjih misalkan Imam Nawawi. Di madhab Hambali yang dikenal sebagai mujtahid tarjih adalah misalkan Al-Imam Ibnu Qudamah. Nah, begitu. Dianggap mujtahid yang mampu untuk memilih pendapat yang paling kuat di dalam madhab. Ini juga jangan sampai kita keliru ya. Sampai kita keliru. Contoh yang paling terkenal adalah ini. Paling terkenal. Orang membaca Al-Quran, Al-Fatihah, atau surah lain, atau apapun. Ya, kemudian meniatkan menyampaikan pahala bacaan itu kepada fulan yang telah meninggal, kepada bapaknya, kepada ibunya, saudaranya, gurunya, atau ulama, atau siapapun. Contoh saya, di saat ini, habis asar ini saya baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, atau baca apapun lah, atau zikir-zikir. Nah, kita ketahui bahwa zikir-zikir itu ada pahalanya. Kemudian saya sampaikan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Quran ini kepada guru saya, kepada ibu saya. Nah, itu sampai atau tidak itu kepada mayit. Ini saya akan bahas dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak satu qaul. Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan itu tidak sampai. Itu Imam Syafi'i, tapi bukan mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu bukan hanya Imam Syafi'i. Mazhab itu school, gerbang pemikiran, satu orang. Jadi ada Imam Syafi'i, ada mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, di dalam mazhab Syafi'i sendiri pun terjadi perbedaan pendapat. Kalau saya lihat saat ini, jumhur Syafi'iyah, mayoritas ulama-ulama Syafi'iyah itu mengikuti mazhab Hambali. Yaitu ikut pendapat yang mengatakan bahwa doa atau hadiah pahala yang dibacakan itu sampai kepada mayit. Jadi dalam mazhab itu ada beberapa pendapat. Contoh lagi misalkan kunut subuh. Mazhab Syafi'i itu ada kunut subuh. Tapi yang tidak dikhilaf adalah ketika kunut itu mengangkat tangan atau tidak. Atau cukup berdoa saja tanpa mengangkat tangan. Yang kedua, setelah mengangkat tangan, apa mengusap muka atau tidak? Nah, itu pun di dalam mazhab Syafi'i terjadi perbedaan pendapat itu. Jadi pertama, mengangkat tangan. Yang kedua, tak mengangkat tangan. Yang ketiga, mengusap muka setelah selesai doa kunut. Itu terjadi perbedaan 3 pendapat dalam tata cara kunut itu. Ini juga banyak tidak dipahami oleh masyarakat umum berkaitan dengan mazhab. Jadi mazhab itu school of thinking. Satu pemikiran dalam fikih yang bukan satu orang. Di dalamnya itu ada berpuluh-puluh ulama besar yang terkadang antara mereka dalam satu gerbong ini terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini termasuk ini. Nah, ini niat setelah selesai sholat, niat untuk keluar daripada sholat. Fi wajhan ahaduhuma tajib. Yang pertama hukumnya wajib. Ini seperti yang ditulis oleh Syekh Abu Syuja karena beliau menuliskan ini dalam rukun sholat. Li anna salama dzikrun wajibun fi ahadi tarafai sholat. Sebab salam itu adalah zikir yang wajib di ujung salat. Yang pertama itu diawali takbiratul ihram, awalnya itu rukun, perlu ada akhirannya. Akhirnya adalah dengan apa? Niat keluar daripada salat. Jadi takbiratul ihram itu kan disertai niat. Nah, salam itu disertai dengan apa? Niat juga. Nah, begitu. Itu maksud Syekh ini. Wa as-sahuma. Nah, wa as-sahuma, tapi yang lebih sahih di antara dua pendapat, yang satu mengatakan rukun, satu mengatakan tidak, yang paling sahih adalah annaha la tajib. Tidak wajib, itu yang paling kuat. Qiyasan 'ala sa'iril ibadat.
sebab disamakan dengan seluruh ibadah yang lain. Walaisa salamu katakbiratul ihram. Salam itu tidak seperti takbiratul ihram. Di anna takbira fi'lun taliku bihin niyah wassalamu tarkun wallahu alam. Kalau takbiratul ihram itu sangat sesuai untuk diberikan niat melakukan sesuatu. Tapi kalau salam tidak perlu sebab semua sudah selesai. Niat apa lagi? Kan tidak perlu lagi. Wallahu alam. Ini apa namanya? Rukun-rukun yang disebutkan para ulama. Yang terakhir tertib. Apa maksud tertib itu? Tertib adalah perbuatan takbir urut sampai ke bawah itu susunannya harus seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah para ulama mengatakan termasuk juga wudu. Wudu itu syaratnya tertib. Dimulai dari awal ya. Kalau yang rukunnya adalah membasuh muka, niat dulu membasuh muka, tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Itu rukun wudu. Termasuk di antara rukunnya adalah tertib. Artinya perbuatan itu dilakukan berurutan seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah riwayat-riwayat yang ada dalam tata cara sholat itu seperti itu. Semuanya berurutan. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan, kalau begitu berurutan itu hukumnya rukun. Nah, maka tertib adalah termasuk di antara rukun daripada rukun-rukun salat. Nah, berikutnya insya Allah di waktu yang akan datang kita akan bahas tentang sunnahnya salat. Kalau alam itu Pak Indra. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita memahami apa yang rukun itu minimal kita tahu. Oh, kalau ini ditinggalkan tidak sah salat itu. Kalau yang lain selain itu bisa jadi itu sunnah. Maka bukan berarti untuk ditinggalkan, tapi kita ingin memastikan bahwa kalaupun tidak dibaca, itu sholat kita tetap hukumnya sah. Itu pentingnya kita mempelajari fikih sholat kali ini. Syukran jazilah, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz yang telah memberikan materi fikih sholat yang diawali dengan syarat sah dan rukun sholat. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan sunnah-sunnahnya dan yang membatalkannya mungkin di pertemuan berikutnya. Masya Allah, ini sungguh sangat mencerahkan Ustadz. Minimal kita sudah dapat sanad ilmunya nih. Tinggal sanad prakteknya belum nih. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz langsung, kami persilakan, atau yang ingin bertanya dalam kolom chat juga silakan. Saya mulai dengan pertanyaan dari kolom chat kita. Assalamualaikum Ustadz. Untuk menutup aurat wanita ketika sholat, apakah harus menggunakan bawahan berupa rok atau bisa menggunakan celana panjang saja? Dan mungkin apakah dengan misalnya dengan kaos kaki sudah cukup gitu, celana panjang, kaos kaki sudah cukup? Atau harus menggunakan rok? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu menutup aurat ya. Jadi pertama menutup aurat. Yang intinya di situ, menutup aurat tertutupi. Artinya pandangan tidak bisa menembus kulit itu. Itu dengan apa? Tentu ya karena itu pakainya dengan kain apa saja. Misalkan kain yang luas, kain ihram yang panjang atau apapun yang kita tutup ya sudah menutup aurat begitu. Jadi tidak ada bentuk-bentuk khusus tentang pakaian sholat itu tidak ada. Cuma gini, kita dalam bab saya itu ada namanya rukun, ada namanya adab, gitu ya. Adab-adab sholat. Contoh misalkan pakaian kita di Indonesia itu alhamdulillah dulu di Indonesia itu ditemukan ya, nggak tahu siapa yang mulai menemukan itu ada mukena. Gitu. Mukena itu kan luar biasa sempurna itu, sempurna dari atas sampai akhir, kemudian bersih gitu ya. Dan bawahnya itu panjang. Bawahnya panjang sehingga tertutup semuanya. Kecuali muka ya, bahkan tangan pun ditutup ya. Tangan pun ditutup gitu. Betapa sempurnanya pakaian itu. Gitu. Tapi ini juga takutnya juga ada orang salah paham. Kalau nggak pakai mukena bagaimana?
Ini kalau kita lihat di Timur Tengah ya, di Mesir, di Afrika, di mana, di Turki, di Cina, di mana itu kan tidak pakai mukena. Tapi semuanya menutup aurat itu, menutup aurat. Warnanya bagaimana? Juga tidak ada ajaran bagaimana warnanya, tidak ada. Cuma tradisi di Arab zaman dulu itu pakai pakaian warna hitam. Itu tradisinya, bukan hanya sholat, jadi di luar sholat pun sama. Mesir itu abu-abu. Itu semua tergantung tradisi apa namanya masyarakat. Nah, yang jelas pastikan ketika saat itu pakaian kita menutup aurat. Meskipun menutup aurat harus diperhatikan juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat. Contohnya misalkan sangat rapat ya, sehingga membentuk tubuh, atau sangat tipis meskipun kulit tidak kelihatan tapi sangat tipis, akhirnya ya fungsi dari menutup aurat itu tidak berlaku sempurna. Adapun memakai celana atau apa, Bapak Ibu lihat ya, orang-orang Turki, orang Pakistan, orang India itu pakai celana ya. Perempuan pakai celana, tapi lebar ya, besar. Sehingga tidak membentuk apa namanya? Sebab makom kita saat ini ketika adalah makom untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus betul-betul apa namanya dijaga gitu. Intinya misalkan kalau orang Indonesia membuat mukena pakai motif jari ya, atau motif itu ya sah sholatnya. Tapi pastikan jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Maka yang paling bagus pakaian yang polos. Maka Rasulullah SAW dalam pakaiannya ya pakaian putih ya. Putih itu kan netral, tidak membuat gangguan-gangguan. Bahkan ini masjid itu pun sebetulnya dimakruhkan untuk berhias-hias tuh. Banyak hiasannya di masjid. Kenapa itu? Karena mengganggu apa namanya kekhusyuan. Tapi kadang-kadang kalau sudah biasa, tiap hari kita lihat sajadah, karpet yang penuh motif ya, akhirnya jadi biasa juga. Tapi pada asalnya intinya apapun yang mengganggu kita ketika sholat itu harus dihindari. Termasuk Bapak Ibu ya pastikan anak-anak kalau sholat itu pakai pakaian yang netral saja. Jangan sampai ada tulisan-tulisan yang ini mengganggu, gambar-gambar. Apalagi kalau gambar-gambar itu menjerumus kepada gambar-gambar yang dilarang. Misalkan gambar orang-orang yang tidak muslim misalkan ya. Jadi saya kemarin tuh kaget itu. Ada laki-laki sholat itu ya. Itu memakai pakaian yang isinya itu Tuhan Yesus gitu ya. Atau apa itu. Jadi dia sholat tapi pakaiannya itu mencerminkan dia bukan pribadi apa namanya berakidah Islam. Tapi sebenarnya dia muslim orang sholat. Yang pakaiannya itu pakaian tidak Islami. Jadi ibu-ibu ya, yang penting menutup aurat, tapi harus dipastikan adab-adab menutup aurat. Yang paling bagus ya panjang, lebar itu. Dengan mala itu artinya kain yang lebar yang menutupi seluruh tubuh. Yang mukena itulah kalau terjemahan bahasa Indonesia. Mukena nenek-nenek kita, ibu-ibu kita itu luar biasa itu, putih, bersih dan terjaga itu yang yang paling afdol. Atau pakaian lainnya sama, pakai bawahan, pakai apapun, mukena yang dua sisi atas sisi bawah, yang penting sebetulnya menutup aurat. Nah, pastikan juga mukena yang ada atasannya itu jangan sampai kalau kena angin kemudian nanti terbuka. Maka bentuk mukena zaman dulu itu sebenarnya lebih hati-hati, lebih tepat, Lebih lebih aman. longgar. Betul, lebih cuma jangan sampai juga dikatakan itu wajib, itu bahayanya. Jangan sampai juga dikatakan itu menjadi wajib. Tidak, silakan berpakaian apapun yang penting menutup aurat. Juga ada pakaian-pakaian yang dimakruhkan ya. Pakaian yang syuhrah. Syuhrah itu pakaian yang membuat orang jadi akhirnya terperangah semua. Yang kedua juga pakaian yang menyerupai pakaian-pakaian orang yang tidak muslim yang jadi simbol-simbolnya. Contoh misalkan orang muslim laki-laki pakainya pakaian warna oranye ya. Warna orang-orang Sami, orang-orang Buddha. Ya menutup aurat, tapi orang kalau melihat tuh dia ini ciri khas dari dari agama Buddha dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi intinya menutup aurat. Jadi batas laki-laki adalah lutut sampai pusat, perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Ya. Terima kasih Ustadz. Masya Allah ini
Mukena itu sebuah produk budaya yang sangat Luar biasa Pak aman, itu. luar biasa ya. Ya, bahkan itu saya baca di beberapa literatur itu memang produk budayanya orang Melayu yang kemudian dipakai di seluruh dunia gitu. Ya. Tapi juga ada improvisasi Pak. Hmm. Akhir-akhir ini mukena itu dulu waktu anak saya masih kecil-kecil tuh ada jualan mukena Dora ya. Gambar Ah, Dora. Ada yang gambar. ya. Jadi akhirnya malah ya betul. Mukena tapi akhirnya apa? Ada gambar-gambar hewan, ada gambar-gambar Barbie ya itu. Ada bahkan ada sajadah itu Ultraman apa gitu ya. Masya Allah. Ya ini Ustadz ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz Muntaha. Dalam sholat berjamaah, kadang imam melakukan sujud tilawah utamanya pada sholat subuh. Makmum tidak semuanya hafal dengan ayat-ayat sajadah atau doanya atau doa sujud tilawah. Apalagi bila masjidnya sangat luas dan banyak batasan tembok di mana kita tidak bisa melihat imam. Dengan sangat jelas beliau sedang melakukan sujud tilawah. Jadi kadang-kadang takbir untuk rukunya tuh dipakai imam untuk sujud tilawah, jadi nggak bisa lihat. Nah, bagaimana makmum harus bersikap ini, Ustaz? Terima kasih Bapak tadi, Ibu Jola. Ya. Sebetulnya yang harus bersikap itu imam sebetulnya. Ketika melihat jamaahnya seperti itu apa imam yang mestinya apa namanya memberikan penjelasan sebelum melakukan salat. Kecuali kalau misalkan di kalangan jamaah yang semuanya mafhum atau jamaah yang sudah terbiasa. Misalkan kalau hari Jumat di pagi hari itu imam membaca surat sajdah itu insya Allah makmum sudah sama-sama memahami. Kalau jamaahnya sudah sama memahami ya nggak usah diberitahukan. Tapi kalau tidak itu perlu memberitahukan jamaah. Meskipun tidak wajib tapi menjadi penting. Sebab ya dikhawatirkan tadi itu Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Kalau misalkan masjid itu ada hijabnya, ada penutup laki-laki dengan perempuan. Perempuan di situ misalkan tidak ada yang tahu ayat sajdah. Imam dikiranya sedang apa namanya ruku, padahal sedang sujud. Nggak bisa melihat. Nah, akhirnya menjadi berantakanlah sholat apa makmumnya. Jadi itu ada tanggung jawab imam untuk memastikan kenyamanan dan apa namanya kesahihan sholat dari jamaah. Bagaimana sikap itu ya, sikap makmum. Kalau seandainya makmum itu keliru, sholatnya tetap sah. Ya. Kalau seandainya makmum itu keliru mengikuti imam itu, maka sholatnya tetap sah, tidak usah diulang. Jadi ikuti imam itu, meskipun nanti ada jeda, ada kekurangan apa, itu juga fungsi jamaah itu. Meskipun ada kekurangan di makmum itu tertutup oleh apa namanya oleh sholatnya imam itu. Itu Bapak tadi Ibu Jola. Jadi ada hari-hari yang kita harus apa namanya mengambil perhatian Jumat pagi. Kalau kita ikut jamaah sholat Jumat subuh pagi hari, biasanya imam membaca surah apa sajdah. Maka saat itu kita harus harus siap-siap kemungkinan akan ada sujud sahwi. Rata-rata tidak, rata-rata itu imam tidak membaca surat sajdah, rata-rata di surat-surat yang biasa. Wah, Masya Allah. Jadi silakan tetap sah sholatnya, meskipun mungkin ketika mengambil sikap salah gitu, ketika nggak melihat imam. Eh, Silakan, ada pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada, ini dari saya nih, Ustaz. Eh, Kadang-kadang ketika memakai kompas ya, kita memilih kiblat untuk sholat di tempat yang terbuka gitu. Nah, eh, pertama kita kompasnya menunjuk ke satu arah gitu. Kemudian setelah masuk waktu sholat berikutnya, kita buka lagi kompas, ternyata menunjukkan arah yang berbeda, Ustadz. Jadi, nah itu apakah sholat pertama tadi harus diulang, Ustadz? Karena tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada satu kaidah ya. Al-istihadu la yanqadi bil istihad. Atau bahasa lainnya al-istihadu la yunqadu bil istihad. Istihad itu tidak bisa dibatalkan dengan istihad. Jadi ketika Bapak salat pertama itu sudah beristihad, berusaha maksimal untuk mencari kiblat, maka salat Bapak itu sah. Kemudian ternyata setelah saat berikutnya dengan kompas yang baru atau dikasih tahu orang, Bapak Indra ini maaf salatnya keliru, Bapak 3 hari atau Bapak setahun ini keliru salatnya ini. Salat Bapak yang 3 hari setahun itu sah ya. Itu sah.
tanpa harus mengulang sholatnya. Nah itu juga sama. Jadi ijtihadnya Abu Bakar misalkan dalam satu persoalan itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihadnya Umar. Itu juga penting. Jadi Abu Bakar kita memutuskan berdasarkan ijtihad itu sudah betul pada zamannya. Betul menurut beliau karena beliau sudah berusaha maksimal. Nanti misalkan terbukti dikoreksi oleh Umar, maka koreksian Umar itu tidak membatalkan ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq. Sama juga ijtihad para ulama tidak saling membatalkan. Contoh misalkan di dalam madzhab Syafi'i misalkan beristihad dan sampai pada kesimpulan kunut subuh itu sunnah. Ternyata di mata Abu Hanifah sampai pada kesimpulan kunut subuh itu tidak ada. Nah, ijtihadnya Imam Syafi'i tidak membatalkan ijtihadnya Abu Hanifah. Sama juga ijtihadnya Abu Hanifah tidak membatalkan ijtihadnya Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Nah, itu Bapak kasus terjadi ketika di Madinah. Ketika Rasulullah SAW di Madinah, beliau itu mengharapkan agar kiblat itu ke Masjidil Haram. Beliau berdoa selama 16 bulan agar Allah membalikkan kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan pada saat salat, di tengah-tengah salat, kalau tidak salah pada saat ruku ya, turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu turun pada saat salat itu. Maka beliau langsung saat itu juga membalikkan arah pada saat sholat dan tidak mengganti yang 2 rakaat tadi itu. Karena yang pertama berdasarkan wahyu, yang kedua juga berdasarkan wahyu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Silakan. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan ketiga dari udah Teddy juga sama Uniola. Dalam sholat berjamaah, kadang karena suatu hal saf di bagian depan ada bagian yang lowong atau safnya terputus. Apakah memang barisan makmum di belakangnya wajib mengisi dengan berjalan ke depan? Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam sholat itu ada tadi yang rukun, ada yang sunnah. Itu kita lihat saf ini masuk bab apa? Bab rukun atau bab bab sunnah. Ada satu bab tentang as-salatu khalfas shaf, salatul munfarid khalfas shaf. Salat orang yang sendirian di belakang shaf. Jadi misalkan ada 5 atau 6 shaf, ini ada satu orang ini di belakang. Itu apa hukumnya? Ada beberapa pendapat ya. Yang pertama, bahkan ada yang sampai berpendapat sholat tidak sah ya. Itu. Ada pendapat sholat yang seorang sendiri itu sholatnya tidak sah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak, salat dia itu sah tetapi tidak afdol itu. Saya tidak afdol. Ini saya baca teksnya. Faqala ba'duhum tasihhu salatu munfarid khalfas shaf li'udrin wa li ghairi udrin. Sah salatnya seseorang yang di belakang shaf ya, jadi sendirian. Baik itu karena uzur atau tidak ada uzur sama sekali. Dan itu pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Jadi jumhur tadi mengatakan sah. Nah, di mazhab Hambali itu yang agak ketat ya. Di mazhab Hambali salat munfarid yang di belakang shaf itu ada mengatakan tidak sahih. Itu. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya kalau jumhur ulama mengatakan itu tetap sah salatnya ya. Jadi salatnya itu tersah. Jalan keluarnya maka orang yang sendirian itu mencoba untuk untuk mencari itu shaf yang di depan, mencari shaf di depannya, jadi mepet-mepet untuk bisa masuk. Atau ini juga susah dipahami juga, atau mengambil orang di depan untuk ke belakang. Itu maksudnya kalau paham, kalau nggak paham jadi masalah nanti, bertengkar ketika sholat. Jadi kalau orang di situ paham itu bisa mengambil orang di depannya untuk bisa ke belakang. Sama contohnya begini Pak Indra. Bapak sedang sholat berdua ya. Sholat berdua, berjamaah berdua. Nah, posisinya kan di sebelah kanan imam. Bisa sejajar atau bisa ke belakang. Kalau di mazhab Syafi'i agak ke belakang karena statusnya makmum bukan imam sehingga agak ke belakang. Nah, kadang-kadang ketika sholat berdua ini ada jamaah baru yang datang. Ada jamaah baru. Di manakah posisi jamaah yang baru ini? Tentunya posisi yang benar adalah dia di belakang imam karena sudah jamaah lebih dari 2. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah makmum yang di belakang tadi itu atau di samping kanan itu mundur
mundur untuk menemani makmum yang baru tadi itu. Itu caranya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada tidak paham sehingga takutnya nanti dikhawatirkan malah jadi kesalahpahaman dalam sholat. Intinya Bapak tadi, Ibu Jola, sholatnya orang itu tetap sah gitu ya. Meskipun di bawah di belakang soft sendirian. Baik sengaja atau tidak sengaja. Jaraknya jauh atau tidak jauh, itu tetap hukumnya sah. Itu menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Nah, kalau sendiri ada posisi ya berjalan ke depan dan diusahakan jalannya itu jalan yang sopan ya, jalan yang sesuai dengan keadaan sholat. Gitu. Itu Bapak tadi, Ibu Jola. Jadi kalau di depan kita ada ruang yang kosong, misalkan orang itu batal sehingga keluar, maka kita mengisi, atau yang sebelah kanan kiri menggeser. Tentu dengan sangat halus dan lembut karena posisi kita sedang sholat ya. Saya pernah itu lihat ada WhatsApp yang itu, ada anak sholat itu salto ya. Itu jelas keluar daripada maqasidus sholat, keluar dari tujuan-tujuan sholat. Sebab itu seperti amalan orang biasa, bukan amalan orang yang sholat. Maka ulama-ulama kan hati-hati. Kenapa? Jangan sampai gerakan itu gerakan yang betul-betul dan lebih dari yang diperlukan sehingga seakan-akan bukan dalam keadaan sholat. Maka kalau di Indonesia, Bapak Ibu lihat ya, guru-guru kita mengajarkan bagaimana kalau kita berjalan untuk mengisi saf itu perlahan. 1, 2. Bukan jalan biasa begitu. Sebab itu nanti seperti amalan orang yang tidak sholat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ada lagi ini teman-teman, bab sholat. Kita baru membahas tentang rukun, dan Ustadz sudah menyinggung sedikit tentang sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Mungkin satu lagi Ustadz dari saya, Ustadz. Di Norwegia ini ada beberapa masjid yang memiliki jadwal sholat tuh berbeda-beda gitu. Nah, kemudian salah satu syarat sah sholatnya tadi kan masuk waktu ya. Ketika kita setelah memilih satu ketetapan waktu, kemudian kita sholat di masjid yang lain gitu, berjamaah misalnya ya. Kadang-kadang dimulai lebih awal dari waktu yang sudah kita pilih tadi gitu. Nah, itu apakah masuk ke dalam ijtihad, tidak membatalkan ijtihad lagi, Ustaz? Apakah boleh seperti itu gitu? Sebetulnya Bapak Indra ya, Bapak tinggal di mana di Indonesia? Saya di Jakarta ya. Jakarta, oke. Ya. Kapankah waktu berbuka waktu Jakarta itu? Yang pastinya itu. Azan maghrib, Ustaz. Biasanya kan itu Bapak Indra ya, ditulis Jakarta dan sekitarnya. Kan gitu. Dan jaraknya kadang jauh gitu. Surabaya dan sekitar itu sampai ke Lamongan, sampai ke daerah Gresik, sampai itu kalau kita ikut hitungan yang detail itu pasti nggak sama itu. Pasti ada selisih entah beberapa itu. Nah, itu ranah ijtihad Bapak ya. Jadi bukan berarti kita ini bukan orang yang semuanya matematis ya. Tapi ilmu itu ya kita gunakan untuk membantu gitu ya. Tapi bukan semuanya itu matematis sehingga kalau Bapak berpegangan kepada saya di sini detik ini poin-poin inilah waktu berbuka. Nanti bisa batal semua orang-orang yang itu mengulang puasa semua itu. Orang Jakarta dan sekitarnya itu. Karena berbukanya tidak tepat. Itu makanya di kalender-kalender itu disebutkan waktu buka puasa Surabaya dan sekitarnya itu luas ya. Kalau di negara lain bisa beda negara itu, di Eropa itu saking luasnya wilayah itu. Apalagi kalau beda kota itu. Itu ranah-ranah ijtihad. Jadi itulah sama dengan menghadap ke kiblat tadi itu tidak harus pasti detail, itu nggak akan bisa itu seperti itu. Terima kasih Ustadz, Masya Allah, ini memang betul-betul belajar fikih menenangkan. Sampai susah-susah Pak. Ya, silakan teman-teman, ada lagi? Kalau nggak ada, Pak Indra, ya. Sampai dulu ada yang rukuk itu harus 90 derajat. Itu repot juga kalau sampai pakai siku 90 derajat itu. Ya standar rukuk biasa, tenang gitu. Jangan sampai pakai derajat-derajat pula dalam sholat ini. Betul. Sampai ada yang kasih penggaris lurus itu. Kayaknya tidak ada lagi nih pertanyaan Ustadz, dan waktunya juga sudah lewat ini.
Terima kasih banyak Ustadz atas paparan materinya. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya sampai kepada kami, kemudian bisa kami amalkan dan pahalanya mengalir kepada Ustadz khususnya dan para ulama-ulama yang telah mengajarkan ilmu ini. Ya. Namun kami juga memohon kepada Ustadz untuk memimpin doa yang kami yakini setiap majelis zikir itu tempat terkabulnya doa. Silakan Ustadz memimpin doa dan kami akan Bismillahirrahmanirrahim. aminkan insya Allah. Pertama saya mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafan dan kalau ada kekeliruan atau kesalahan mohon diingatkan dan insya Allah saya akan sampaikan baik melalui Pak Indra atau Pak Bevi atau Ibu Diansyah yang saya kenal di majelis ini biar mudah. Kalau ada kekeliruan mohon jangan suka-sukan ya, jangan suka-sukan untuk mengingatkan saya. Mungkin saya terpeleset lidah, keliru dan seterusnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بوجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Muntaha. Sekian saja dari kami, moderator dan panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup sekali lagi dengan membaca kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu ya, Pak Indra ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya Bapak Ibu, kami dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.